kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan bersukacita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita sudah memasuki masa biasa lagi. Setelah beberapa minggu kemarin kita merayakan Hari Raya. Hari ini kita memasuki Pekan Biasa atau Minggu Biasa ke-11. Hari ini kita akan bergembira bersama suster dan kakak-kakak Mina, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan, bernyanyi bersama, berkreativitas, dan juga tidak lupa di akhir pertemuan kita akan mendapatkan berkat dari Roh. Sudah siap semuanya? Sudah pada duduk manis belum? Nah, kalau sudah, mari kita mulai hari ini dengan berdoa pembukaan. Halo adik-adik, mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa, mohon berkat agar kegiatan kita Bina Iman pada hari Minggu ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita siapkan hati diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami mengaturkan syukur, pujian, dan terima kasih atas berkat-Mu, perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Dan hari ini Engkau telah memberi kami nafas hidup, kesehatan, kekuatan, dan rahmat serta berkat untuk hari ini. Hari ini kami hendak mengikuti kegiatan Bina Iman bersama suster dan kakak-kakak pembina lainnya serta teman-teman kami dari rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk kami masing-masing agar kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman ini dengan penuh sukacita, gembira, syukur, dan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami semua agar kami sungguh bertumbuh dalam iman menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang baik. Demikian Bapa, doa dari kami. Anak-anak-Mu, sudilah Engkau mengabulkannya. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas,
dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Ajeng di sini. Nah, tadi kan adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang diambil dari bacaan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Nah, yaitu tentang hal kerajaan Allah dan perumpamaan tentang biji sesawi. Di situ hal kerajaan Allah yaitu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Dan memang biji itu yang paling kecil di antara semua biji atau benih yang ada di bumi. Biji sesawi itu seperti apa ya Kak Ajeng? Ini dia. Apakah seperti ini yang dimaksud sesawi? Ini mah sayur sawi. Bukan ya? Yang dimaksud biji sesawi itu seperti ini. Pada zaman itu, biji sesawi itu sangat kecil. Bukan sesawi sayur ya, berbeda. Sekecil apa Kak Ajeng? Nah, sekecil ini. Hal kerajaan Allah diumpamakan biji sesawi sekecil ini. Tetapi, kalau dia sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon yang sangat besar, tempat bernaung segala macam burung, segala jenis burung, dan juga hewan-hewan yang lain bisa untuk berteduh juga. Nah, kerajaan Allah itu sendiri diumpamakan biji sesawi yang kecil, tetapi kalau sudah bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Sama seperti kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita, yaitu kasih. Seperti apa ya kasih? Seperti ini. Ini semua adalah bentuk kasih. Bentuk perbuatan-perbuatan kecil, yaitu sama seperti biji sesawi yang kecil. Menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan kita saat dia terjatuh, kita bantuin untuk bangkit lagi, untuk berdiri lagi. Membantu nenek atau orang tua yang kesulitan untuk menyeberang di jalan, juga membantu pengemis dengan bersedekah. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sederhana atau kecil, sama seperti biji sesawi itu tadi. Tetapi perbuatan-perbuatan ini sangat bermanfaat untuk
semua yang ada di sekitar kita. Sama seperti pohon sesawi yang besar itu tadi, yang menjadi sarang burung-burung dan juga hewan-hewan yang lain. Dia sangat bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Semoga kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita, yaitu berupa kasih, boleh menjadi sumber kebaikan untuk semua yang ada di sekitar kita. Amin. Berkah dalam Gusti. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Kak Mega, yang pastinya di Bina Iman Anak Online. Hari ini kita akan membuat suatu kreativitas, yaitu membuat suatu pohon sukacita, di mana pohon ini dapat adik-adik menuliskan satu perikop ayat kitab suci yang sesuai dengan bacaan kitab suci. Dan yang pasti dapat membuat adik-adik semakin mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, sehingga dapat memotivasi adik-adik dalam kegiatan sehari-hari. Pohon ini dapat adik-adik simpan di atas meja di kamar adik-adik. Pada saat pagi hari, saat bangun tidur, adik-adik dapat membaca kutipan Injil tersebut. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah yang pertama, alatnya itu ada lem dan gunting. Nah, untuk bahannya adik-adik, silakan adik-adik print atau lukis pohon yang ada di suka atau digambar begitu. Bisa pohon apel, bisa pohon cemara atau pohon lainnya yang adik-adik suka. Di sini Kakak Mega menggunakan pohon apel dengan buah yang banyak. Ini menggambarkan bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita dengan memberikan berkat yang melimpah seperti apel yang banyak ini. Setelah itu, pada bagian ini, di bagian bawah pohon, adik-adik dapat menuliskan kutipan Injil yang adik-adik inginkan. Kali ini Kakak Mega menuliskan sebuah tulisan dari kitab suci yang pastinya yaitu memang biji itu paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila ditaburkan ia tumbuh menjadi lebih besar. Untuk membuat pohon yang bisa berdiri tegak, mari kita siapkan satu buah kertas lalu kita lipat dan jadinya seperti ini. Lalu mari kita beri lem. Setelah kita beri lem, mari kita tempelkan di belakang pohon sukacita. Mari kita tempel seperti ini. Sudah tertempel. Setelah kita tempel, mari kita lipat bagian bawah kertas yang sudah tertempel di pohon sukacita seperti ini. Dan jadi deh pohon sukacita. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai bertemu kembali adik-adik. Nah, adik-adik, gimana kegiatan hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Kak Vero harap adik-adik tetap semangat ya, meskipun pertemuan kita masih secara daring. Minggu depan kita akan berjumpa lagi, seru-seruan lagi bersama suster dan kakak-kakak pembina yang lain. Oh ya, yang paling penting, adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan juga kita harus sering-sering mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak dimanapun kita berada, lalu mengurangi mobilitas kita, dan juga menghindari kerumunan. Nah, sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dan juga kita akan menerima berkat dari Romo. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, berkat dalam. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kalian mengikuti kegiatan Bina Iman minggu ini, kita akan tutup kegiatan ini dengan doa penutup. Yuk kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan, perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini dengan baik, dengan lancar. Kami sudah mengalami kasih-Mu melalui bimbingan, berkat dari suster, kakak-kakak pembina. Semoga apa yang kami terima hari ini menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, seperti biji sesawi yang walaupun kecil, akhirnya boleh bertumbuh berkembang. Semoga kami pun, sahabat-sahabat Tuhan yang masih kecil-kecil ini, boleh seperti biji sesawi. Walaupun kami masih kecil, juga boleh menjadi berkat Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Berkatilah kami Tuhan agar kami pun boleh berguna bagi orang tua, keluarga, dan teman-teman kami. Itulah Tuhan, doa dari kami. Berkatilah kami untuk sepanjang hari ini bersama keluarga kecil kami. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, bersama para pembina, kita semua telah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama. Sekarang mari kita mengakhiri Bina Iman kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga anak-anak sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Bina Iman kita telah selesai. Mari kita bersama-sama melanjutkan kegiatan kita hari ini, minggu ini dengan gembira. Dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah,